Apa peran kupu-kupu di alam? Eh, Peran kupu-kupu di alam itu banyak ya, bisa dia untuk menyentuh penyerbukan buat bunga, bisa juga untuk paling signifikan adalah dia untuk membantu penyerbukan di alam gitu. Jadi membantu si bunga ini bisa untuk berkembang biak kayak gitu, bisa terus apa kayak sumber makanannya bentarnya itu bisa dijadikan apa biasanya kalau dia habis makan itu serbuk sari yang ada di apa di bunganya itu dia bisa dibawa atau terbawa sama si kupu-kupu dan juga jadinya ada nanti jadinya ada tumbuhan lain yang tumbuh gitu selain selain bunga itu kayak gitu itu membantu penyerbukan sih sama dia juga jadi indikator lingkungan. Soalnya kalau kupu-kupu itu dia rada sensitif sama suhu dan kelembaban dan juga intensitas cahaya. Jadi kalau misalkan kupu-kupu itu sangat senang banget di tempat terbuka atau yang banyak mataharinya karena matahari itu sumber energinya kupu-kupu gitu kan ya. Lalu kalau misalkan emang masalah masalahnya sama yang suhu kelembapan itu karena kalau suhunya terlalu dingin itu nggak terlalu mau atau kelembabannya cukup tinggi itu si kupu-kupu nggak mau. Jadi memang kalau memang apa lingkungannya rusak, lingkungannya terlalu dingin atau kayak gimana, itu pasti itu pasti kupu-kupu udah pasti otomatis pindah dari lingkungan tersebut. Bagaimana cara Ya, kupu-kupu berkembang biak? nah kupu-kupu berkembang biaknya itu dia kawin ya, jadi antara jantan sama betina seperti biasa. Cuman saya punya fotonya sih, kupu-kupu lagi kawin nih, kalau bisa ditampilkan. Ah ya, Kak, boleh. Berkembang biak itu eh, caranya sama sama seperti binatang-binatang lainnya, cuman memang kalau kupu-kupu itu bedanya dia saling membelakangi gitu loh. Nanti kalau udah saling apa kayak saling membelakangi gini gitu ya, kayak gini nanti nanti dia bertelur, bertelurnya itu di bawah biasanya di bawah daunnya gini, di daun di bawahnya kayak gini. Itu biasanya di situ. Nanti jadilah ulat seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana daur hidup kupu-kupu? Dia itu metamorfosis. Oke. Oke, daur hidup kupu-kupu seperti ini gitu ya dari ulat. Nanti makan makan biasanya kalau dari ulat itu kalau kupu-kupu itu kebanyakan dari ulat bulu. Kalau ini ya, setahu saya jadi ulat bulu makannya bisa makan kadang-kadang makan makan buah-buahan. Ada juga eh, apa ya biji-bijian gitu kayak palem-palem gitu itu ada juga yang suka kena. Nah itu nanti habis itu jadi kepompong kan. Ketika memang sudah waktunya untuk dia menjadi kepompong dia akan menjadi kepompong. Nah kepompong itu lumayan lama ya kalau nggak salah bisa sebulan atau 2 bulan nanti. Eh, Kupu-kupu itu tidak bisa terbang jika bagaimana? Oke, kupu tuh nggak bisa terbang. eh, Kalau menurut ini saya waktu pas lagi tugas akhir itu dia itu memang nggak bisa terbang kalau hujan, udah pasti gitu ya kan ya karena hujan juga. Terus kalau misalkan memang di tempatnya di lingkungannya itu tidak ada sinar matahari sedikit pun karena memang kalau misalkan nggak ada sinar matahari itu kupu-kupu tuh nggak bisa jadi energinya kupu-kupu itu dari dia berjemur di bawah matahari gitu. Terus yang satu lagi itu kecepatan angin juga sangat ngaruh sama terbangnya kupu-kupu. Kalau kecepatan anginnya sangat kencang gitu ya, nah kupu-kupu tuh biasanya bisa terbang cuman nggak bakal jauh. Nah gitu sih. Oh, berarti itu juga salah satu alasan kenapa kupu-kupu tuh nggak bisa terbang saat musim dingin ya, Kak? Betul sekali. Nah, baik, Kak. Yang pertanyaan selanjutnya, apa sih kemampuan kupu-kupu? Oke, kalau kemampuan kupu-kupu tuh sebenarnya aku belum sampai sana, cuman memang yang aku temuin tuh kupu-kupu kan eh,
yang uniknya itu dia makanannya ternyata kalau banyak orang yang mengira kalau ya dia makannya cuman bunga doang gitu ya. Nah, ternyata pas aku temuin itu ternyata enggak juga itu kemampuan kupu-kupu untuk bertahan hidup ini ya. Itu ada di famili Nymphalidae kalau nggak salah. Itu dia memang penyuka makanan yang lebih aneh daripada famili lain. Jadi dia itu bisa bertahan hidup walaupun memang lingkungannya rada kotor gitu ya. Cuman nggak kotor-kotor banget gitu. Nah, jadi makanannya itu dia bisa makan antara tanah ya. Di tanah itu kan ada mineral ya, itu tanah dia bisa minumnya minum air atau apapun yang di situ diminum sama dia bisa makan dari tanah yang habis dikencingin sama ini lain apa sama satwa lain, misalkan kalau di hutan gitu ada harimau, ada babi atau ada kancil, ada gitu ya. Nah itu si itu ada jadi sumber makanan untuk bertahan hidup gitu ya. Itu sih kalau dari untuk segi kemampuan bertahan hidupnya kupu-kupu gitu. Terima kasih, Kak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kupu-kupu tidur? Kupu-kupu tidur, Iya, kupu-kupu tidur. Nah, kalau kupu-kupu tidur tuh eh, kebanyakan dia itu kan tinggalnya di ada yang di semak, ada yang di pohon, bukan pohon, dia tumbuh di tumbuhan bawah biasanya gitu ya. Dia itu berlindung di kayak tutupannya gitu. Jadi kayak ada misalkan anggaplah jeruk gitu ya. Gitunya. Nah, nanti dia itu pasti di dalemannya gitu, di dalam di situ ya eh, sama sih sebenarnya kayak sayap dia bakal misalkan di batang gitu ya. Nah, dia bakal gini aja nih sayapnya gitu, bakal terbuka, bakal tertutup gitu. Itu tidur sih gitu. Nah, kupu-kupu juga itu aktifnya dari jam 8 atau jam 9 kalau udah panas ya sampai jam 4 jam 4 malam, 4 malam, jam 4 sore gitu. Soalnya kalau malam itu udah pasti adanya ngengat, bukan kupu-kupu, udah itu beda lagi. oke, Kak. Lanjut. Apa makanan kupu-kupu? Oke. Tadi udah banyak ya makan kupu-kupu. Makan kupu-kupu tuh ya tadi bunga gitu ya, nektar gitu. Ada juga yang saya temuin tuh air, air tuh salah satunya gitu ya. Terus ada juga yang makan, ada yang makan buah, tapi buahnya buah busuk ya. Buah udah bekas busuk gitu. Dari misalkan memang udah kematangan, terus jatuh ke tanah itu dimakan juga. Kadang-kadang selain sama lalat, itu juga dimakan sama kupu-kupu gitu. Kalau ketemu sama kupu-kupunya terus lalu ada tanah juga, tanahnya tapi yang di kencingin sama si satwa lain kayak gitu. Nah itu yang saya temukan waktu saya tugas akhir gitu. Oke, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja ciri khas kupu-kupu dan boleh sebutkan fungsinya? Oh, dia jadi Oke, kalau kalau kakinya itu bisa buat nempel di apa di batang-batang pohon atau misalkan di substrat yang memang dia hinggapi gitu. Nah, kalau yang moncongnya atau mulutnya itu dia melingkar gini gitu. Connected. Dia emang buat mulutnya itu pasti masuk ke situ gitu. Walaupun dia melingkar nanti bisa lurus gitu. Kayak gitu sih. Baik, Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kakak tahu nggak sih kupu-kupu apa yang paling cantik? Sebenarnya banyak ya. Cuman yang saya temuin waktu saya tugas akhir itu ada namanya grafium gitu. Cuman kalau yang ingin teman-teman cari di lingkungan sekitar gitu ya, karena ini paling sering banget ditemuin sama saya juga dari, nah ini ukuran papilio memnon itu
yang apa, yang ukuran juga cukup besar gitu ya. Dia dia itu apa, paling sering diketemuin sama di di daerah dataran rendah, dataran tinggi juga ada sih sebenarnya, cuman dataran rendah tuh paling banyak karena memang makanannya banyak di dataran rendah gitu. Oke, terima kasih Kak. Untuk Ya, pertanyaan terakhir, mengapa setiap kupu-kupu memiliki warna yang berbeda? nah oke. Mengapa setiap kupu-kupu memiliki nah ini juga belum saya ini ya, belum saya teliti lebih jauh, cuman memang di pas jadi ulatnya pun mereka tuh secantik itu ternyata, pas saya teliti gitu. Ini kenapa sih, belum timbul pertanyaan ke saya kenapa di apa, di si kupu-kupunya ini memiliki warna yang berbeda-beda. Mungkin menurut saya memang itu menjadi ciri khas sebuah kupu-kupu ya. Jadi kalau misalkan kita kalau kalau misalkan kita penelitian satu satwa gitu, misalkan kayak primata aja kan pasti kayak orang utan itu biasanya sama semua kan, orang utan ya bentuknya seperti itu aja gitu. Nah kalau misalkan bekantan bekantan seperti itu. Nah kalau kupu-kupu itu memang dia dari ulatnya saja sudah berbeda gitu dari yang lain gitu. Biasanya itu dari ulat bulu gitu kan, ulat bulunya pun yang memang sudah berwarna, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna hitam, tapi ada oren-orennya. Nah, kayak gitu-gitu, itu tuh memang sudah mungkin sudah pigmen aslinya dari turunan-turunan asalnya gitu ya, gitu. Kenapa jadi pas udah menjadi kepompong dia warnanya cantik gitu, itu sih. Nah, kupu-kupu juga Kak, ini kan bisa dijadikan sebuah filosofi hidup gitu, itu sih. Oke, terima kasih banyak Kak. Oh ya Kak, Ya, pertanyaan, aku mau nanya nih untuk memastikan, berarti kalau misalkan habitat kupu-kupu tuh dia tuh habitatnya di kelembapan yang tinggi ya? tidak, jangan tidak di kelembaban yang tinggi. Berarti di mana? Jadi kalau kupu-kupu itu dia, kalau kemarin saya yang dapetin hasil penelitian saya ya, itu dia tidak bisa lebih dari 90%, tingkat tingkat kelembabannya tidak bisa lebih dari 90%. Tapi yang menurut jurnal memang ada yang dari ada yang sampai 85%, ada yang 80%. Tapi yang saya temukan ternyata walaupun di kelembaban 90% pun masih ada yang bisa hidup gitu ya. Tapi memang sedikit ini dikit banget gitu. Oke, Jadi tidak bisa, dia nggak bisa. Kalau terlalu kering pun dia nggak bisa. Paling banter itu paling banter itu 30% ke bawah itu dia nggak bisa. oke. Itu.